Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fania Leilani Yudisya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan dan mempresentasikan mengenai mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai gambaran umum DKV. DKV sendiri adalah dalam singkatan yaitu Desain Komunikasi Visual, yang artinya yaitu konsep ilmu yang mempelajari konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna dan layout. Itu adalah menurut Kusrianto. Dan ruang lingkup DKV itu ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama ada desain multimedia, desain grafis industri, desain grafis media, desain periklanan, desain identitas usaha, desain marka lingkungan, cerita bergambar, videografi, animasi, fotografi, ilustrasi, dan media interaktif. Yang selanjutnya adalah mengenai fungsi dari DKV itu sendiri. Yang pertama ada sarana identifikasi, di mana biasanya perusahaan menggunakan logo sebagai identitas atau identifikasi dari perusahaan tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari DKV, karena perusahaan memvisualkan tujuan dan visi misi mereka melalui logo perusahaan. Yang selanjutnya adalah sarana informasi dan instruksi, di mana contohnya seperti rambu lalu lintas yang memberikan instruksi, dan DKV juga contohnya seperti pamflet-pamflet kegiatan yang memberikan informasi kepada pembaca atau khalayak umum. Yang ketiga yaitu fungsi DKV adalah sarana presentasi dan promosi, di mana sekarang DKV ini seringkali digunakan untuk mempromosikan suatu bisnis dan usaha. Yang selanjutnya adalah teori font atau tipografi. Jadi tipografi atau font adalah seni dan teknik menata huruf sesuai dengan pengaturannya pada ruang-ruang yang tersedia guna memberikan kesan yang menarik dan kenyamanan untuk para pembaca pada karya visual yang dibuat. Tipografi atau font ini biasa digunakan sesuai dengan tujuan dari teks tersebut. Beberapa dari tipografi ini dibuat dengan sederhana agar pembaca mudah memahami teks yang ditampilkan dalam visualisasi pada karya yang berbentuk visual. Sementara ada juga font atau tipografi yang dibuat menambahkan gaya unik pada teks. Tugas yang pertama yaitu mengenai identifikasi font dari suatu brand atau produk. Yang pertama yang brand saya ambil adalah Skechers. Jadi font yang digunakan Skechers ini bernama Serpentine Bold Oblique yang didesain oleh Dick Jensen dan dipublikasikan oleh Adobe. Yang selanjutnya adalah font yang digunakan oleh Chanel yang bernama Couture yang didesain oleh Chase Bab. Jadi kalau untuk Chanel ini hanya mereka lah yang bisa menggunakan font dari brand mereka. Yang selanjutnya adalah teori warna. Dalam dunia seni rupa atau visual, warna dapat memberikan kesan dan makna yang berbeda-beda. Warna berpengaruh pada jiwa desain dan ungkapan jiwa dari sebuah desain. Warna sendiri berfungsi untuk mengimplementasikan sesuatu. Contohnya adalah warna merah yang biasanya dikenal sebagai warna cinta. Dan pada warna bendera Indonesia sendiri, warna merah diartikan sebagai warna yang berani. Yang selanjutnya adalah mengenai tugas dari identifikasi dari logo-logo brand atau produk sebagai berikut yang sudah saya tampilkan. Yang pertama saya ada mengambil logo Baygon yang memang sudah dikenal dengan identitas mereka yaitu warna merah. Kemudian ada The Body Shop, Boavita, Redoxon, Aqua, Nexstar, Polo, McD juga yang sering kita lihat di iklan-iklan dan di pinggir jalan, yaitu dengan logo kuning mereka yang berbentuk M dan latarnya yaitu merah. Dan yang selanjutnya adalah logo Pizza Hut dan Hokben. Yang selanjutnya adalah mengenai tugas yang membuat warna dan font, yaitu yang pertama saya membuat warna dengan nama di green dengan kode HEX hashtag 66B06B CMYK 64973O RGB 104 176 108. Nama di green sendiri diambil dari nama saya yaitu Fania Yudisya, sehingga warna ini memiliki kesan bahwa warna ini adalah warna saya karena saya menyukai warna hijau. Kemudian di green ini adalah warna hijau yang memiliki hint warna abu-abu sehingga hijau ini terlihat lebih gelap. Warna hijau memiliki kesan yang natural dan membawa seseorang yang melihatnya membawa dan mendapatkan ketenangan. Yang selanjutnya yaitu font yang saya buat. Jadi font ini diberi nama dengan sangat simpel yaitu freehand writing karena dibuat sesuai dengan tulisan saya
dan pembuat font yaitu Vania, maka dengan itu diberi nama tersebut. Font tulisan tangan ini memberikan ciri khas dari pemilik font tersebut. Yang selanjutnya adalah tugas review film Design is Future. Jadi film ini adalah sebuah film dokumenter yang disutradarai oleh Laura Sanz pada tahun 2016. Film ini adalah film edisi terakhir dari Design is Future Congress Festival yang diadakan di Design Hub Barcelona mulai tanggal 6 hingga 8 Juni selama Design Fashion Week. Film ini sendiri bercerita mengenai inovasi baru yang dilakukan dengan melalui desain. Mereka berbagi wawasan tentang peran kunci desain sambil menjelaskan bagaimana desain dapat sangat membantu di masa depan bagi para profesional, pebisnis, dan masyarakat yang lebih inovatif. Yang selanjutnya adalah tugas keempat, yaitu membuat ilustrasi. Ilustrasi yang saya buat ini adalah mengenai kehidupan di sosial media. Di sana terdapat tulisan yaitu be careful, yang artinya adalah hati-hati. Dan hanya ada satu handphone dan satu bibir yang ada di gambar itu. Kenapa? Karena saat mengetik sesuatu di handphone atau di sosial media, kita hanya merasa itu adalah diri kita sendiri dan tidak ada yang melihat. Tapi sesungguhnya di sosial media semua mata dan semua telinga itu bisa mendengar dan melihat apa yang kita ketik. Maka kita harus berhati-hati dalam menggunakan handphone atau sosial media dan teknologi zaman sekarang. Penjelasan mengenai ilustrasi sendiri adalah sebuah interpretasi visual dari sebuah konsep, pemikiran, teks, atau ide tertentu. Gambar ilustrasi merupakan alat atau media yang dapat dipergunakan sebagai media untuk memperjelas maksud dan makna melalui bahasa visual. Yang selanjutnya adalah mengenai tugas dua perspektif. Yang bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini adalah gambar pisang. Mungkin hanya itu yang terlihat, namun sesungguhnya adalah gambar itu ada dua makna. Di bagian gigitan pisang adalah bentuk atau visual dari kepala yang menghadap ke arah kiri. Dan yang sisanya adalah gambar pisang. Jadi, gambar perspektif adalah cara untuk menggambar suatu objek real atau imajiner yang menitik beratkan pada penglihatan mata atau menurut pandangan mata seorang penggambar. Gambar perspektif merupakan penggabungan dari seni dan ilmu untuk menggambarkan suatu objek di atas sebuah bidang datar sehingga hasil gambar nampak seperti pandangan mata dari suatu jarak dan posisi tertentu. Sekian penjelasan saya mengenai beberapa teori yang ada di mata kuliah Desain Komunikasi Visual dan juga beberapa penjelasan mengenai tugas-tugas yang sudah saya kerjakan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang masih kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.